Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan permohonan uji materi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sudah selesai diperiksa dan tinggal menunggu putusan. Anwar juga menyinggung banyak pemimpin muda yang berusia belasan tahun. Hal tersebut diungkapkan Anwar Usman saat menjawab pertanyaan mahasiswa terkait dengan gugatan batas usia capres dan cawapres pada kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah pada 9 September lalu. Anwar bahkan mencontohkan beberapa pemimpin muda yang berusia belasan tahun dan sukses pada masanya. Namun Anwar menyebut pernyataannya ini merupakan pendapat pribadi. Anwar juga mengatakan pendapatnya ini jangan dikaitkan dengan putusan MK nanti. Sampai kapanpun, termasuk sampai dunia kiamat pun, tidak akan ada sebuah putusan hakim yang memuaskan semua pihak. Itu udah pasti. Pro kontra pasti ada. Nah, termasuk tadi masalah usia batas minimal. Saya sekali lagi tidak bermaksud, karena belum putus ya, belum putus ini. Insya Allah pemeriksaannya sudah selesai, tinggal nunggu putusan. Bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umurnya belasan tahun, Muhammad Al-Fatih, yang melawan kekuasaan Bizantium, mendobrak Konstantinopel, sekarang menjadi Istanbul. Usianya berapa? 17 tahun. Saya tidak menyinggung ini ya, apapun putusan itu ya. Jangan dikaitkan dulu, ini nggak boleh saya bicara. Tapi memang betul, banyak Perdana Menteri Inggris juga, yang sekarang umurnya berapa? Coba cek di Google. Yang dulu-dulu juga di beberapa negara. Saya tidak mau berbicara lebih jauh mengenai batas usia capres-cawapres, tetapi tunggu putusan MK ya. Jadi Anda tadi memang itu pendapat pribadi ya, pendapat pribadi yang Statement Ketua MK Anwar Usman soal contoh pemimpin muda yang berusia belasan tahun dapat sukses pada masanya memunculkan tafsir publik soal hasil putusan ajuan gugatan batas usia minimum capres dan cawapres yang akan berlaga dalam Pilpres mendatang. Meski diklaim ini sebagai statement pribadi dan tidak perlu dikaitkan pada putusannya nanti, namun komentar ini semakin menguatkan dugaan publik soal hasil putusannya nanti. Benarkah tidak seharusnya Ketua MK berkomentar soal perkara yang sedang ditanganinya? Dan untuk menjawab dan menganalisanya sudah bersama kami pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat malam, Mas Ferry, apa kabar? Malam, Mas Bram. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dalam kabar baik. Jadi bagaimana memaknai katanya tadi tinggal menunggu waktu, tapi mengaitkan pada Muhammad Al-Fatih, mengaitkan pada Rishi Sunak kalau tidak salah 40 tahun dilantik sebagai Perdana Menteri Inggris begitu. Ini kode atau hal yang berbeda? Saya pikir publik sudah cerdas melihat ini ya. Hanya Ketua MK sedang bermain kata-kata ya. Seolah-olah publik tidak paham bahwa yang dia maksudkan ya menjelang putusan dia. Dan seharusnya hakim itu kan tidak bicara di ruang publik terkait gonjang-ganjing perkara yang sedang ditangani. Tidak boleh, tidak etis. Hakim hanya akan bicara dengan putusannya. Nah, bagaimana mungkin ya anggap bahwa apa yang dibicarakan itu tidak berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Dia bicara soal pemimpin-pemimpin muda yang kebetulan sedang ada pengujian soal batas minimum usia calon pemimpin republik yang sedang dibahas. Jadi pasti ini ada kaitan dan tidak patut bagi saya Ketua MK melupakan prinsip-prinsip kode etik bahwa jangan menimbulkan hal-hal yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Tidak hanya bahwa objek yang sedang dibahas itu berkaitan dengan keluarganya, karena ada potensi banyak hal ya. Pertama, ini dikaitkan dengan Gibran, yang kebetulan diusung oleh PSI, salah satu yang menyuarakannya, dan pemohon perkara ini adalah PSI. Nah, lalu kemudian bagaimana mungkin kita tidak membaca ini relasi persaudaraan. Ada Pak Lek yang menjadi Ketua MK dan anaknya gitu ya, keponakannya yang kemudian menjadi salah satu bagian dari perkara ini secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Dan
bagi saya ini melanggar kode etik di Mahkamah Konstitusi Oke. dan prinsip-prinsip hakim umum, ya, Bangalore Principle dan lain-lain yang Oke. dilanggar. Kalau kemudian ini melanggar kode etik, Anda mengatakan tidak etis, berarti artinya hanya di persoalan etika saja kah? Atau kemudian ini bisa jauh juga melanggar hukum dan ketentuan begitu, apalagi dia sebagai Ketua MK? Pasca reformasi kita itu punya Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, nepotisme ini yang kemudian dilupakan sepanjang reformasi, bahwa ada nilai yang kemudian dilarang, ya, di dalam semangat reformasi, relasi kekeluargaan yang kemudian bicara konflik kepentingan. Dan di dalam ketentuan undang-undang itu dilarang, ya, penyelenggara negara kemudian membuat kebijakan apalagi putusan yang berkaitan dengan kepentingan keluarganya. Oke. Dia harus mundur, begitu ya. Jadi ada pelanggaran undang-undang yang sedang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya soal etika berarti. Tidak ya, Mas, hanya ya? soal etika. Dan sebaiknya memang dia menyatakan ke publik bahwa bagaimanapun publik akan melihat relasi saya dalam perkara ini dengan keponakan saya. Oleh karena itu saya mundur jadi majelis. Oke. Nah. Walaupun itu kayaknya susah ya terjadi gitu ya. Nah, kesadaran politik dan moralitas tingkat tinggi itu yang tidak ada di penyelenggara negara kita. Pun dengan Ketua MK hari ini. Termasuk Anda melihat. Ketua Mahkamah Konstitusi. Oke, ini menarik juga dia mengatakan setelah statementnya soal pemimpin muda tadi mengatakan bahwa ini adalah statement pribadi, jangan dikaitkan. Kalau kita bicara statement pribadi, saya ingin menanda kutip begitu ya frasa itu. Apakah kemudian kita bisa menilai itu menjadi satu suara Anwar Usman sebagai satu dari 9 hakim MK atau kemudian ini bisa kita kaitkan dengan hasil akhir begitu jangan-jangan nanti? Ya. Tentu tidak bisa menilai ini suara bulat. Ya. Ada 9 hakim konstitusi, satu diantaranya adalah Ketua MK, yang tentu saja dia harus menjaga marwah dirinya dan lembaganya. Nah, mengucapkan bahwa dia punya tensi kepentingan bahwa pemimpin muda boleh saja, harusnya dia hindari. Karena perkara itu sedang ada. Nah, apakah suara dia sama dengan yang 8 lainnya, perlu kita lihat. Kalau menurut saya secara logika sederhana, kalau RPH itu rapat permusyawaratan hakim, bulat suara hakim untuk memutuskan batas minimum harus diturunkan, saya tidak yakin ketua akan ngomong di depan publik. Oke, akan diwakilkan. Iya, dia pasti akan merasa tunggu saja putusan. Ini mungkin belum selesai di Mahkamah Konstitusi dan dia ingin menyuarakan ke depan publik bahwa pemuda itu dibolehkan. Kurang lebih untuk menekan suasana di internalnya. Artinya menurut Anda ini testing the water, ibaratnya main pingpong yang dituju adalah internalnya. Internalnya. Teman-teman hakim 8 yang lain belum terlalu sepakat ya, sehingga dia perlu menyuarakan ke publik untuk kemudian orang merasa bahwa putusan MK kayaknya akan seperti sesuai dengan pidatonya. Dan ini menurut saya semangatnya tidak konsisten. Dulu Denny Indrayana dilarang bicara soal praduga putusan, dia malah bicara soal potensi-potensi putusan dengan mengatakan bahwa calon-calon muda boleh saja. Kan itu potensi yang bisa dilihat orang dari pernyataan dia. Oke, tapi kalau menarik kita bicara atau kita mundur melihat begitu ya. Kemarin kemudian di bulan Mei kalau tidak salah putusan MK soal batas usia pimpinan KPK. Yes. Ini kan juga kemudian orang mengaitkan, oh jangan-jangan kepemimpinan yang saat ini 9 hakim saat ini memang lebih cenderung ketika ada gugatan akan meloloskan soal batas usia. Anda melihat paling tidak 8 yang lain tidak akan sama seperti KPK kemarin? Putusan itu nomor 112 menarik karena ada penambahan frasa syarat menjadi pimpinan KPK 50 tahun atau pernah berpengalaman. Nah, pernah berpengalaman ini bukan tidak mungkin dikaitkan dengan perkara yang sedang disidangkan. Kalaulah perkaranya mengatakan tetap usianya seperti saat ini 40 atau berpengalaman, itu sama saja mengabulkan pengalaman menjadi kepala daerah kah, menjadi pimpinan lembaga tertentu, itu akan terlihat korelasinya. MK akan berupaya menggunakan terminologi seperti itu. Artinya menurut Anda bisa jadi tidak diturunkan batasnya, tapi klausul tambahan? Tambahan, jadi 40 tahun atau berpengalaman menjadi pimpinan daerah kabupaten kota atau provinsi dan lain-lain.
Dan cara berpikir seperti ini sama aja dengan mengabulkan apa yang dikehendaki oleh, dan kita jadi tahu, oh ternyata memang sasarannya adalah Gibran dan lain-lain. Gitu Oke, ya. baik. Tapi saya ingin kembali ke soal yang tadi sebelumnya bahwa ketika Anda mengatakan, oh bisa jadi ini yang dituju dari main pingpongnya adalah hakim yang lain, 8 yang lain. Bagaimana Anda membacanya? Berapa kemudian persentase yang setuju dan tidak? Paling tidak kita melihat ini ganjil begitu kan ya? Saya dan teman-teman selalu melihat komposisinya 7-2. 7-2. 7 untuk Anwar kepentingan di mana? penguasa, Oke, baik. 2 selalu bicara kepentingan publik. Polanya selalu seperti Iya, tapi ada kondisi-kondisi yang berubah, Mas Bram. Misalnya waktu Undang-Undang Cipta Kerja dulu komposisinya berubah jadi mayoritas 5 untuk kepentingan publik, sehingga kemudian 4. Cipta Kerja jadi inkonstitusional ya, bersyarat. Dan 4 untuk kepentingan yang berkaitan dengan DPR dan pemerintah. Nah, cuman setelah itu adalah satu orang dipecat kan. Nah, artinya komposisinya sudah sangat mayoritas pro DPR dan pemerintah. Dalam konteks ini kalau bicara partai mayoritas apa, koalisi pemerintah ada kuat di DPR dan di pemerintah juga. Saya yakin kalau gertak DPR dengan memecat hakim konstitusi yang lalu termakan oleh MK, saya yakin tidak ada hakim yang berani bertentangan dengan DPR dan pemerintah, termasuk dalam soal ini. Oke, akan kemudian skema 72 menurut Anda? Potensi 72 akan terjadi lagi. Oke, tapi kalau kemudian saya mengaitkan dengan paling tidak logika yang Anda bangun dari awal tadi adalah untuk menyentil, untuk target yang ada di dalam, artinya belum 7 sesuai dengan ukuran itu ya? Mungkin belum sampai ke angka itu karena masih ada perdebatan panjang ya, sehingga ini agak molor, ada perkara ambang batas yang pencalonan presiden malah baru masuk langsung diputuskan. Sementara kasus ini sudah selesai lama, pengakuan Ketua MK juga begitu bahwa sudah selesai seluruh pemeriksaan, tinggal kemudian putusan. Tapi belum dibacakan dan saya yakin kalau melihat tahapan pendaftaran yang sudah sangat dekat, ini belum tuntas nih, ini belum tuntas. Dan mudah-mudahan lebih berpihak kepada demokrasi ya, bahwa bukan soal menghalangi anak muda untuk berperan, tetapi ini kan tahapan sudah berjalan, tiba-tiba diubah, konstelasi politik bisa kacau balau lagi, padahal ini orang mau melihat perdebatan yang harus dipersiapkan dengan matang oleh calon-calon itu tanpa ada konstelasi baru dalam perpolitikan, apalagi yang dikaitkan dengan keluarga istana. Oke, menarik. Berarti harapan paling tidak dalam analisa Anda lebih baik mungkin di pemilu berikutnya begitu ya? Ya, kalau mau menyeragamkan hak orang untuk dipilih dan memilih, bagi saya tidak tepat saat ini kalau mau pemilu untuk berikutnya. 2024. Oke. Tapi kalau dengan logika seperti itu saya ingin mengaitkan bagaimana soal dengan open legal policy. Kan kemudian akhirnya banyak yang mengkritik bahwa ini bukan ranah MK loh untuk memutuskan. Harusnya ya dikembalikan saja kepada DPR. MK kalau dibaca putusannya tidak konsisten. Begitu banyak ya soal ambang batas pencalonan presiden dikatakan open legal policy, tapi untuk kasus masa jabatan pimpinan KPK itu lupa open legal policy-nya. MK membuat terminologi baru bahwa boleh MK menafsirkan open legal policy sepanjang memenuhi syarat. Salah satu syaratnya kalau tidak ada keadilan yang bisa ditoleransi. Intolerable justice katanya di dalam putusan itu. Nah, menurut saya cara MK menyimpangkan open legal policy itu banyak cara. Jangan-jangan juga akan menyimpang di putusan perkara ini. Oke, kalau tadi Anda mengatakan kemudian sangat berkaitan atau kemudian skema 72 begitu ya kepada pemerintah dan juga DPR. Tapi hari ini kita melihat dalam skema politik tentunya istana, partai pengusung Jokowi yaitu PDIP rasanya di jalan yang berbeda. Jokowi dengan calon yang tidak diusung oleh PDIP. Anda melihat akan di mana nanti posisi MK kalau kemudian dengan skema yang Anda katakan tadi? Ya, kalau dilihat bisa saja 72 itu mengalami nuansa baru ya. Tapi tidak akan jauh dari 72 itu. Kalaupun ada 63 gitu ya. 54 itu akan sangat ketat sekali. Jadi semua partai punya kepentingan ya untuk kemudian membuka ruang baru atau menutup ruang itu. Nah, dalam pertarungan politik saya pikir sebagian dari partai koalisi menginginkan jangan keluarga istana masuk supaya orang di partainya bisa
menjadi calon. second layer, jadi calon wakil presiden. Tapi bisa juga transaksinya sudah selesai di istana dengan berbagai hal ya. Karena bagaimanapun presiden sudah mendaku ya bahwa dia adalah kingmaker yang akan cawe-cawe dalam urusan ini. Jangan-jangan salah satu bentuk cawe-cawe itu menentukan bagaimana anaknya bisa duduk dalam proses pencalonan nanti. Oke, kalau begitu saya balik logikanya, apakah kemudian ini akan menentukan di mana posisi presiden atau kemudian jangan-jangan memang hari ini semuanya sudah selesai di panggung belakang seperti yang Anda sampaikan? Ya, saya melihat bagaimanapun saat ini presiden punya keinginan dan itu jauh sangat menonjol ya dibandingkan orang presiden sebelumnya. Mereka tidak banyak ingin anaknya diupayakan bisa maju ke panggung utama. Biarkan proses natural yang berjalan. Nah, tapi Presiden Jokowi sudah mulai ya proses itu, bahkan memastikan Gibran duduk di Solo, ada calon yang bisa dikatakan bayangan membuat dia menang mudah, dan ada proses-proses membiarkan anaknya bertemu dengan tokoh-tokoh politik penting yang semua orang menafsirkan ini akan ada kaitannya dengan 2024. Dan saya melihat ini sudah tidak bicara soal konstitusionalitas lagi, tapi bicara soal kepentingan bagaimana mengamankan garis keturunan untuk memastikan kekuasaan bisa terus berlanjut. Dan hasil akhir nanti akan menjustifikasi dugaan itu atau tidak begitu ya? Mudah-mudahan. Baik, kita akan tunggu seperti apa kemudian. Mas Ferry Amsari, terima kasih. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas telah bergabung bersama kami. Selamat malam, Mas. Dan demikian kanal Pemilu Terpercaya pada malam hari ini. Pastikan Anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan juga Pilpres 2024. Hanya di CNN Indonesia, kanal Pemilu Terpercaya. Saya Bram Herlambang pamit, selamat malam. Sampai jumpa.